Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Aula perunggu sangat sunyi, waktu sepertinya telah membeku karena suasana menjadi sangat berat. Fang Yuan sedang duduk bersila di tanah dengan bukaan peringkat 6 detik Gu melayang di depannya. Penyempurnaan Gu abadi telah berhasil, tetapi perhatian Fang Yuan tidak tertuju pada Gu abadi ini. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Bai Ningbing, matanya memperlihatkan keraguannya yang mendalam. Bai Ningbing yang telah memulihkan tubuh laki-lakinya memegang bilah es dan tanpa ekspresi berdiri di belakangnya. Tai Ruonan perlahan berjalan mendekat dan mengarahkan pandangannya ke Fang Yuan, ekspresinya menunjukkan kesedihan dan kegembiraan. Fang Yuan, kamu tidak pernah dalam imajinasi terliarmu, berharap hari ini terjadikan. Fang Yuan sepertinya tidak mendengar apa-apa dan terus menatap Bai Ningbing. Bai Ningbing memandang Fang Yuan. Dengan pemulihan tubuh prianya, tinggi badannya meningkat, dia mengenakan jubah putih salju, rambut peraknya melayang di udara dan matanya bersinar dengan rasa dingin yang dalam. Dia seperti gletser, sangat dingin. Kamu tidak mengharapkannya, kan? Bahwa kamu akhirnya akan dikalahkan olehku. Bai Ningbing tersenyum acuh tak acuh sambil menatap Fang Yuan. Sejak kebangkitanku kembali ke Gunung Qingmao, aku telah merenungkan bagaimana memulihkan tubuh laki-lakiku. Pada hari-hari yang dihabiskan bersamamu, aku dikendalikan dengan kuat olehmu sebagai bidak catur yang bisa dipindahkan sesuai keinginanmu. Kamu bukan musuh terkuat dalam hidupku, tapi aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar yang paling menakutkan. Fang Yuan, kamu adalah seseorang dengan bakat bawaan untuk merencanakan, dan dengan metodemu yang kejam, kamu adalah orang yang sangat tangguh. Tapi aku, Bai Ningbing, juga bukan karakter biasa, bagaimana aku bisa menjadi bawahan seseorang? Semakin kamu mengendalikanku dan semakin kamu mengeksploitasiku, semakin aku memikirkan cara untuk melarikan diri, untuk kembali dan melakukan serangan balik. Tapi yang Gu bersamamu dan kamu bisa menyebabkannya menghancurkan diri sendiri hanya dengan satu pikiran. Dengan demikian, saya tidak bertindak sembrono tetapi memeras otak saya untuk memikirkan tindakan balasan sampai suatu hari, saya mendapat inspirasi yang luar biasa dan memikirkan cara. Sebenarnya, adegan kamu secara sukarela menyerahkan Gu sudah terjadi sekali di Gunung Qingmao. Hehe, benar, itu untuk mengulangi adegan kembali di Gunung Qingmao. Waktu penghancuran diri saya akan menjadi saat Anda menggunakan Yang Gu. Dengan ini sebagai awal, saya mulai merencanakan secara diam-diam. Sudut bibir Bai Ningbing perlahan menyebar menjadi senyuman, saya akan menghancurkan diri sendiri, tetapi itu secara alami bukan penghancuran diri yang sebenarnya karena ada kemungkinan Anda tidak menggunakan Yang Gu. Jadi, saya memilih kristal es Gu. Ekspresi Fang Yuan redup seperti air. Kembali ke kota klan Sang, Bai Ningbing memilih jalur es. Di antara jalur es, ada 3 tipe transformasi Gu, iblis es Gu, peri salju Gu dan kristal es Gu. Wei yang sangat merekomendasikan Bai Ningbing untuk memilih peri salju Gu. Peri salju Gu cocok untuk master Gu wanita sedangkan kristal es Gu cocok untuk pria. Bai Ningbing, bagaimanapun, memilih kristal es Gu sebagai wanita yang menyebabkan Wei yang merasa sangat menyesal. Hehe, kamu akhirnya mendapatkannya. Bai Ningbing tertawa, itu benar, saya awalnya memilih kristal es Gu bukan karena saya kesal tetapi karena peri salju Gu mengubah tubuhnya menjadi peri salju dengan penampilan jernih yang tidak bisa disembunyikan. Namun, jika saya berubah menjadi kristal es dan menggunakan Gu ledakan es dengannya, itu bisa membentuk pemandangan megah yang sangat mirip dengan penghancuran diri fisik jiwa es gelap utara. Kamu baru saja melihatnya, bukankah itu menipumu? Jika aku tidak berkonsentrasi untuk menyempurnakan Gu, aku pasti akan menemukan keunikannya, bagaimana kamu bisa berhasil dengan mudah? Fang Yuan mengejek. Bai Ningbing, bagaimanapun, menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius, benar. Anda sangat teliti, mengamati semuanya hingga detail terkecil. Ketika saya memikirkan metode ini, saya juga merasa itu akan aneh dan akan ada kemungkinan besar kegagalan. Faktanya, ada perubahan keadaan yang membuat saya hampir menyerah pada rencana ini. Perubahan yang dibicarakan Bai Ningbing tidak lain adalah sumpah racun Gu.
Seorang pria hebat tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Tujuan saya adalah mengandalkan sumpah racun untuk mencapai tujuan saya. Jadi bagaimana jika saya akan digunakan untuk beberapa waktu? Mata Bai Ningbing menjadi kabur saat dia mengenang, namun, perkembangan setelah itu membuatku menyadari bahwa sumpah racun Gu tidak dapat diandalkan. Sumpah racun antara kamu dan Sang Yazi, meskipun ada kekurangan yang sangat cerdik, aku merasa bahwa kamu terlalu percaya diri. Dan saya juga diam-diam menyelidiki kontrak dengan klan Bai, rumor itu masih bocor, membuat saya merasa semakin tidak yakin. Satu hal yang telah saya pelajari tentang Anda adalah bahwa Anda membuat persiapan terbaik untuk segalanya, menghitung bahkan hasil terburuk sekalipun. Jadi, aku tidak bisa tidak mempertimbangkan situasi ini. Bagaimana jika kamu tidak dibatasi oleh sumpah racun Gu, apa yang akan aku lakukan? Saya tahu bahwa jika itu masalahnya, saya sudah masuk ke dalam situasi putus asa. Aku dibatasi oleh sumpah racun sementara kamu tidak, aku akan menjadi bidak caturmu yang bisa kamu gunakan atau bunuh tanpa cara bagiku untuk membalas. Hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, aku tidak akan pernah bisa lepas dari kesulitan ini, tetapi ada satu orang yang bisa membantuku di kota klan Sang. Berbicara tentang orang ini, saya masih perlu berterima kasih atas perkenalannya. Bai Ningbing tersenyum mengejek. Dia memikirkan pertemuan pertama dengan Dr. Su Shou. Itu selama perjamuan yang diselenggarakan oleh Sang Yan Fei. Sebagai ucapan terima kasih kepada Fang dan Bai karena telah mengawal Sang Xin Qi ke kota klan Sang, Sang Yan Fei mengundang Dr. Su Shou untuk mengobati wajah cacat Fang Yuan. Dan untuk membuat Bai Ningbing menyerah, Fang Yuan sengaja memintanya untuk pergi bersama. Setelah Bai Ningbing bertemu Dr. Su Shou dengan penampilan aslinya, sikap Dr. Su Shou segera berubah menjadi kehangatan dan kasih sayang yang ekstrim. Dr. Su Shou adalah salah satu dari 4 dokter hebat perbatasan selatan dan memiliki kekhasan tertarik pada penampilan. Dia sangat menyukai pria tampan dan wanita cantik. Selama penampilan mereka luar biasa, dia akan memberikan perawatan secara gratis. Jika penampilannya jelek, dia akan membenci mereka dan tidak akan memperlakukan mereka bahkan jika mereka memberikan lebih banyak uang. Bai Ningbing bertanya kepadanya tentang transformasi Yin dan Yang, dan dengan jawaban yang dia dapatkan, dia bahkan lebih menyadari betapa pentingnya Yang Gu dalam kepemilikan Fang Yuan. Namun pada saat yang sama, Bai Ningbing juga mengenal Dr. Su Shou. Sebelum pergi, Dr. Su Shou telah membuat janji serius bahwa tidak peduli masalah apa yang dia hadapi, dia bisa pergi menemukannya. Batuk-batuk. Fang Yuan batuk seteguk darah, bila es telah menembus jantungnya, tetapi dengan bantuan penyembuhan Gu, dia bisa bertahan hidup. Namun, aura dingin dari bila es memperlambat kecepatan aliran darahnya, dan mati rasa yang dibawa oleh hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, saat ini, luka-luka ini adalah detail kecil, orang yang Anda bicarakan, apakah itu Dr. Su Shou? Hehehe, kamu memang Fang Yuan, kamu benar. Bai Ningbing memuji. Pelacur itu. Fang Yuan mengutuk tetapi juga memiliki keraguan baru, tapi bukankah kalian hanya bertemu sekali? Tunggu, ada juga yang kedua kalinya. Fang Yuan tiba-tiba teringat sesuatu saat berbicara. Di kota klan Sang, Bai Ningbing dan Dr. Su Shou telah bertemu untuk kedua kalinya. Saat itu adalah ketika Bai Ningbing kalah dari Yan Tu hanya sedikit dan menderita luka parah sekaligus kehilangan Gu vitalnya. Dia pergi ke tempat Dr. Su Shou untuk menerima perawatan dan untuk memulihkan diri. Jangan bilang, Fang Yuan sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan tatapannya segera beralih ke Bai Ningbing, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang dingin dan tampan ini. Bai Ningbing tersenyum, mata birunya bersinar menakutkan, sepertinya kamu sudah menebaknya. Itu benar, saya sengaja kalah dari Yan Tu. Kehilangan Gu yang vital bukanlah apa-apa, menukarnya dengan kesempatan untuk menghindari kecurigaan Anda, bukankah itu transaksi yang menguntungkan? Saat itu, saya memutuskan untuk berjudi. Bai Ningbing pergi ke tempat Dr. Su Shou dan hanya mengandalkan intuisinya, dia memutuskan untuk mengambil risiko, dia mengatakan yang sebenarnya dengan jujur kepada Dr. Su Shou. Dr. Su Shou bersimpati dengan pengalamannya dan melakukan yang terbaik untuk membebaskannya dari cakar iblis Fang Yuan. Bai Ningbing bertanya apakah ada cara untuk menghilangkan sumpah racun. Dr. Su Shou menjawab bahwa dia tidak bisa menghilangkan sumpah racun,
tetapi ada cara yang bisa menyingkirkan ikatan sumpah racun. Dia ingat dari ingatannya, suatu kali, ketika dia masih muda dan bodoh, dia ditipu oleh adik laki-laki sektenya untuk menggunakan sumpah racun Gu untuk bersumpah dengan mengatakan mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kemudian, dia menggunakan metode ini untuk menyingkirkan sumpah racun. Bai Ningbing bertanya, ada apa? Tatapan Dr. Susou berubah serius dan berkata, untuk hidup, seseorang harus mati. Setelah sumpah racun diaktifkan, itu akan menyebabkan kematian pembuat sumpah. Dr. Susou adalah seorang Gu Master penyembuh dan solusinya adalah dengan sengaja membiarkan sumpah racun aktif dan menyebabkan kematian Gu Master, racun akan dihilangkan dan kemudian menghidupkan kembali Gu Master. Metode ini adalah penghapusan yang dipaksakan. Mayoritas absolut Gu Master penyembuhan tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka memikirkannya. Saya hampir tidak dapat mencapainya karena warisan unik dari guru saya. Namun meski begitu, ini memiliki peluang 1 dari 3 kegagalan. Jika gagal, itu berarti kematian. Pikirkan baik-baik. Dr. Susou memberikan peringatan terakhir. Bai Ningbing memutuskan di tempat untuk menggunakan metode ini. Dengan bantuan Dr. Susou, untungnya dia menyingkirkan sumpah racun. Tanpa ikatan sumpah racun, Bai Ningbing menghubungi klan Tai dan Tai Ruonan dapat mengetahui kebenarannya. Kebenaran orang di depannya adalah Fang Yuan dan bukan Fang Zheng. Pada saat yang sama, dia juga memahami peristiwa yang terjadi di Gunung Qingmao. Untuk menghadapi Fang Yuan, Bai Ningbing dan Tai Ruonan meluncurkan kerjasama rahasia. Kami telah menggunakan kabinet besi Gu dan Qi aliran Gu di sekitar suatu area dan berencana untuk membuat adegan penghancuran diri. Sayangnya, Anda menolak untuk menyelamatkannya. Saya hanya bisa mengumpulkan kelompok dan bergegas ke Gunung Sanca untuk membuat rencana baru. Tai Ruonan berbicara. Adegan Bai Ningbing terjebak selama berhari-hari oleh 4 orang tua klan Tai tampak seperti pembalasan klan Tai karena Bai Ningbing membunuh Master Gu klan Tai dalam warisan, tetapi sebenarnya, itu semua adalah skema untuk berurusan dengan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan bertarung 1 lawan 7 dan membantai kelompok Tai Ruonan yang menyebabkan Tai Mu Bai naik ke atas panggung. Tai Ruonan menerima ajaran Tai Mu Bai, berkultivasi dan dengan sabar menunggu berita dari Bai Ningbing. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari Fang Yuan, meskipun dia memiliki kebencian yang ekstrim terhadapnya. Namun, Fang Yuan membuat gerakan mengesankan yang mengguncang semua orang, dia mengendalikan seluruh situasi setelah memasuki warisan 3 raja. Kematian Tai Mu Bai menyebabkan Bai Ningbing tetap diam dan menyembunyikan dirinya lebih dalam. Menggunakan kepercayaan Fang Yuan, dia mengendalikan binatang anjing. Dengan kematian roh tanah, dia tidak dapat menekan situasi lagi dan tekanan padanya meningkat. Namun pada saat yang sama, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks karena dia bebas dari pengawasan roh darat. Dia masih tidak nyaman, jadi dia sengaja memberi jalan bagi Yan Jun untuk menyelidiki Fang Yuan. Benar saja seperti yang dia harapkan, Feng Tianyu dikirim, ini membuktikan roh tanah benar-benar mati. Bai Ningbing dalam hati bahagia dan sekali lagi menggerakkan situasi untuk membuat jalan bagi 4 orang tua klan Tai Ruonan dan Tai. Alasan Tai Ruonan datang ke aula utama sendirian juga karena ini. Fang Yuan, saya menyarankan Anda untuk patuh menyerah. Di luar, Grandmaster jalur perbudakan klan Tai saya Tai Baiki mengendalikan binatang anjing dan menghalangi kelompok ahli. Di luar aula utama, ada 4 orang tua klan Tai yang menggunakan kabinet besi Gu dan aliran Qi Gu untuk membatasi ruang sehingga tidak ada yang bisa menyusup ke sini. Menyerah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Tai Ruonan berjalan mendekat dan memegang bukaan kedua Gu di tangannya sambil mengucapkan nasib Fang Yuan. Fang Yuan terdiam. Benar-benar ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Setelah serius untuk sementara waktu, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Bai Ningbing, apa yang Bai Ningbing, hehehe, aku meremehkanmu, dan menjadi korban rencanamu. Itu adalah kemenangan yang indah, rencanamu sempurna, sementara aku ceroboh dan terlalu percaya diri, hanya memikirkan Gu abadi, memungkinkanmu untuk berhasil, itu adalah kesalahanku. Saya tersanjung. Alasan saya bisa berkomplot melawan Anda adalah karena waktu, tempat, dan kesempatan yang tepat.
Jika aku adalah orang yang harus menyempurnakan Gu Abadi sambil merencanakan melawan faksi yang benar dan iblis, aku pasti akan melakukan yang lebih buruk darimu. Bai Ningbing menjawab dengan serius, tapi sekarang pada titik ini, pemenang mengambil segalanya dan yang kalah kehilangan segalanya, saya harap Anda akan menghentikan perjuangan Anda yang tidak berguna. Hehehe, Fang Yuan mencibir, alasan kamu belum membunuhku adalah karena Gu Abadi. Kamu ingin tahu efeknya dan juga resep Gu Abadi di kepalaku. Sekarang roh tanah sudah mati, tanah yang diberkati berada di ambang kehancuran, ada celah di mana-mana dan tanpa kekuatan surgawi untuk menekannya, Gu Master dapat menggunakan Gu mereka dengan bebas. Artinya, Fang Yuan hanya harus memikirkannya, dan semua Gu-nya akan meledak sendiri, Bai Ningbing dan Tai Ruonan tidak punya cara untuk menghentikannya. Tai Ruonan, Tai Mu Bai dan yang lainnya mati di tanganku. Kamu harus mengambil Gu Abadi ini kembali untuk menebus dirimu sendiri, jika tidak, kamu akan kehilangan posisi tuan mudamu. Fang Yuan tertawa sinis. Tai Ruonan tanpa ekspresi, menjawab. Terus terang, itu benar, Immortal Gu itu unik, mereka sangat penting, ketika saya membawanya kembali, itu akan menjadi pahala yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya akan menerima pengasuhan dan hadiah dari klan Tai Gu Immortals. Adapun resep untuk menyempurnakan Immortal Gu, saat ini hanya Anda yang mengetahuinya, jika saya dapat menyumbangkannya ke klan, saya akan segera menjadi pemimpin klan muda klan Tai. Ketika saya naik ke posisi pemimpin klan, saya akan menjadi seperti Tuan Tai Mu Bai, menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban. Setelah semua hal ini, saya telah belajar, untuk menegakkan keadilan, seseorang perlu memiliki kekuatan yang besar serta kekuatan yang kuat. Hanya dengan cara ini saya dapat membalas ajaran Tuan Tai Mu Bai, dan membiarkannya merasa damai di akhirat. Mengatakan demikian, Tai Ruonan memikirkan klan Tai yang meninggal di tangan Fang Yuan, matanya memerah saat dia merasakan kemarahan dan kebencian yang hebat, dan juga kepuasan besar untuk membalas dendamnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Fang Yuan, adapun kamu, Gu Yue Fang Yuan, aku tidak akan membunuhmu. Anda dapat menyempurnakan Gu Abadi menggunakan ubuh fana, bakat penyempurnaan seperti itu benar-benar spektakuler. Selama kamu menyerah, aku akan mengirimmu ke menara penindasan iblis klan Tai untuk menjalani reformasi. Di masa depan, ketika Anda membalik lembaran baru, dan meninggalkan menara, Anda akan bekerja untuk klan Tai, dan berkontribusi pada jalan yang benar, membalas dosa-dosa Anda, ini adalah hasil terbaik. Menara penindasan iblis. Fang Yuan menyipitkan mata, kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Hehehe, kamu menginginkan Gu Abadi. Tentu, mari kita lakukan transaksi. Fang Yuan berbicara tentang detail transaksi saat dia fokus pada gerakan di luar aula. Dia mengulur-ulur waktu. Dalam situasi ini, itu mungkin tampak seperti jalan buntu tetapi dia masih memiliki satu pilihan terakhir. Karena memurnikan Gu, pikiran Fang Yuan lelah dan dia memiliki sedikit esensi purba yang tersisa. Upaya habis-habisan peringkat 4-nya Gu belum disempurnakan, dan banyak hantu binatang buas digunakan dalam proses penyempurnaan Gu. Dia tidak bisa memaksanya sekarang, Fang Yuan tidak dalam kondisi terbaik, sementara Bai Ningbing dan Tai Ruonan datang dengan persiapan. Selain itu, ada 4 orang tua klan Tai di luar serta Tai Bai Qi yang memanipulasi kelompok anjing. Jangkrik musim semi musim gugur memang merupakan kesempatan terbaik yang dia miliki, tetapi itu membawa risiko yang sangat besar, dan membawa bahaya kematian. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan belum ingin menggunakannya. Kesempatan saya yang sebenarnya terletak pada para ahli yang menunggu di luar aula. Hanya dengan kelompok anjing dan 4 orang tua klan Tai, mereka tidak dapat memblokir mereka semua selamanya. Selama mereka berjuang masuk ke sini, situasinya akan benar-benar terbalik. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Belum lama ini, Fang Yuan menggunakan semua metodenya untuk memblokir para ahli di luar, tetapi sekarang dia tidak bisa berharap lebih banyak bagi mereka untuk berjuang masuk ke aula. Klan Tai terkutuk ini, dalangnya adalah mereka selama ini. Pemimpin klan tua klan Tai Mu Bai datang secara pribadi, apa yang menariknya? Kita seharusnya menebak. Klan Tai adalah klan super, tapi jangan berpikir untuk melahap ini sendirian, harta abadi adalah milik kita semua. Di medan perang yang intens, semua orang bersemangat. Melihat aula perunggu, banyak mata Gu Master terbakar dengan gairah.
Penghalang cahaya berwarna ungu menutupi seluruh aula perunggu. 4 orang tua klan Tai berada di 4 arah, menjaganya dengan aman. Adapun Tai Baiki, dia berdiri di pintu aula, menatap semua Master Gu saat dia memanipulasi kelompok anjing. Dia adalah seorang lelaki tua, kepalanya penuh dengan rambut putih, dan dia memiliki mata ketiga di dahinya, bersinar terang. Dia adalah Gu Master jalur perbudakan peringkat 5, tetua klan Tai, dan pernah menjadi Jenderal Tai Mu Bai yang cakap. Di bawah perintah Tai Mu Bai, dia keluar dari kultivasi, datang ke Gunung Sanca yang jauh. Saat ini, Tai Baiki tersenyum saat dia melihat ke medan perang. Kelompok anjing itu berada di bawah komandonya, melepaskan beberapa kali kekuatan bertarung yang mereka miliki dibandingkan sebelumnya. Tai Baiki tidak keberatan dengan kerugian, memblokir semua ahli di luar. Orang bodoh tua ini benar-benar menjengkelkan. Rambut Mo Wutian beterbangan di udara saat dia bernapas dengan kasar. Di hadapannya, Kaisar Anjing Bahuang bermandikan darah, dalam kondisi yang lebih buruk dari Mo Wutian. Tapi segera, Gu penyembuhan di atasnya berhasil, dan di bawah cahaya berwarna putih susu, itu mulai sembuh dengan cepat. Mo Wutian mencoba menyerang sementara ada kesempatan, tetapi sekelompok anjing gua hijau menyerang. Ini lagi, Mo Wutian mengertakkan gigi, dipaksa untuk membunuh kelompok bala bantuan ini. Meskipun memiliki kesempatan, Bahuang berhasil menyembuhkan sebagian besar luka-lukanya dan menjadi direvitalisasi kembali. Dibandingkan dengan saat Bai Ningbing mengirim Kaisar Anjing dan tidak memiliki energi untuk mengendalikannya, Tai Baiki memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Dia memanipulasi seluruh medan perang, dan mengendalikan situasi, menunjukkan kekuatan jalur perbudakan sepenuhnya. Di sisi lain, Xiao Mang juga mendapat perhatian besar dari Tai Baiki. Ini tidak akan berhasil, harta abadi akan diambil oleh klan Tai. Xiao Mang cemas dan penuh kebencian, tetapi Kaisar Anjing Yingming menghalangi jalannya, tidak membiarkannya melewatinya. Kamu memaksaku. Xiao Mang menggeram, terbang ke langit. Langit sudah memiliki satu lubang besar, berdiameter puluhan kilometer, karena bagian luar menunjukkan langit dunia utama, penuh awan dan hari cerah. Xiao Mang terbang keluar dari lubang, mengangkat tangannya. Peringkat 4, kumpulkan cahaya Gu. Sinar matahari dalam jumlah besar berkumpul di telapak tangannya, cahaya berubah menjadi bola, sempurna dan besar, Xiao Mang seperti semut yang membawa mangkuk nasi besar. Peringkat 5, cahaya ekstrim Gu. Cahaya mulia dari era dahulu kala, berkumpul ke dalam bola, dan menyebabkan perubahan kualitatif, karena seluruh bola terinfeksi dengan kemuliaan zaman dahulu kala. Peringkat 5, sungai di bawah matahari Gu. Bola cahaya meledak, berubah menjadi air cahaya yang luar biasa, setiap tetes seperti pecahan matahari, sangat terang dan menyilaukan. Gerakan pembunuh, aliran cahaya deras. 1. Sungai cahaya bergulir dan menghantam saat mengalir ke tanah yang diberkati dari lubang. Cahayanya menyilaukan, dan ombaknya ganas, itu mengubah seluruh medan perang menjadi putih, dan semua orang memejamkan mata, tidak dapat menahan cahaya yang begitu kuat. Oh tidak, Tai Baiki mencoba menghentikannya, tetapi formasi sungai cahaya sudah selesai, dia hanya bisa mengurangi dampaknya sedikit. Sungai cahaya yang besar itu seperti air terjun, menabrak penghalang ungu. Penghalang itu hanya berlangsung sesaat sebelum hancur, saat 4 orang tua yang menopang penghalang menyemburkan seteguk darah, terluka parah. Sungai ringan memecahkan penghalang dan melemah, tetapi terus berjalan ke aula perunggu. Aula segera ditembus, dan air terjun menyapu ke arah Fang, Bai, dan Tai. Pupil Bai Ningbing dan Tai Ruonan menyusut saat mereka tanpa sadar mencoba menghindar. Fang Yuan yang sedang menunggu kesempatan, segera bereaksi dan mengaktifkan esensi purbanya. Warp Gu. Dia mengaktifkan gerakan peringkat 5 Gu. Gu ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari membunuh Chou Jiu, dokter hantu pembunuh. Dengan swoosh, Fang Yuan menghilang di tempat. Sungai ringan menghantam lantai, menciptakan lubang besar sedalam sekitar 2 meter. Tai dan Bai menghindar tepat waktu, berdiri di tepi lubang besar, sangat tenang. Dia benar-benar melarikan diri, hehehe. Sepertinya dia menggunakan Warp Gu. Saya pikir Gu ini berasal dari dokter hantu pembunuh. Tai Ruonan menganalisis. Kita membiarkannya melarikan diri. Bai Ningbing memandang Tai Ruonan. Kamu lupa tentang bintang tetap Gu.
Jangan khawatir, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, 4 orang tua klan Tai akan dapat menangkapnya. Biarkan aku berkeliaran untuk saat ini dan menghabiskan esensi dan energi purbanya. Itu menyelamatkan kami beberapa masalah. Tai Ruonan tersenyum ringan, nadanya menunjukkan sikap percaya diri untuk memahami situasi. Setelah begitu banyak cobaan dan kesulitan, dia telah tumbuh dewasa. Rasa sakit yang hebat menyerangnya saat Fang Yuan memuntahkan seteguk darah, merasa sangat pusing. Rasa jijik hampir menyebabkan dia jatuh telungkup ke tanah, merasa seperti ususnya bercampur aduk. Warp Gu adalah jalur luar angkasa Gu, merobek ruang angkasa dan mengangkut tubuh Gu Master. Efek yang kuat membawa reaksi yang sama kuatnya. Gu Master yang terus-menerus menggunakan Warp Gu akan memiliki tendon mereka terjerat, darah mereka akan mengalir mundur, dan persendian mereka akan terkilir. Di luar, Gu Master akan menjadi semakin jelek, tidak peduli seberapa bagus dia awalnya, dia akan berubah menjadi mengerikan. Untuk menggunakan Gu Warp, seseorang harus menggunakan cacing Gu lain untuk memodifikasi tubuhnya sendiri. Tapi bagi Fang Yuan, dia tidak lagi peduli. Bukaan kedua U akan dijaga dengan aman oleh kalian untuk saat ini. Aku akan mengembalikan kebencian ini jutaan kali lipat di masa depan. Fang Yuan dengan cepat menilai sekelilingnya, menyadari bahwa meskipun dia berada di luar aula, dia masih jauh dari aula perunggu. Sejumlah besar anjing datang menyerang, dan dia dengan cepat memilih untuk mundur. Meskipun bukaan kedua Gu ada di tangan Tai Ruonan, kontrolnya masih ada di tangan Fang Yuan. Dia menyempurnakan bukaan kedua Gu sendirian, sekarang hanya dengan pikiran, Gu ini akan meledak sendiri. Tentu saja, kecuali dibiarkan tanpa pilihan, Fang Yuan tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Pertempuran ini baru saja dimulai. Bai Ningbing, Tai Ruonan, tunggu saja. Hehehe, Fang Yuan tertawa sinis. Untuk menggunakan Gu bukaan kedua, esensi abadi diperlukan, jika tidak, sejumlah batu purba yang gila diperlukan untuk menggantikannya. Bagi Fang Yuan, dia tidak bisa menyimpan Gu ini ke dalam lubangnya. Tekanan cicada musim semi-musim gugur cukup tinggi, jika dia menempatkan Immortal Gu lain, lubang Fang Yuan akan meledak. Jika Immortal Gu berada di luar bukaan, auranya akan bocor, dan semua orang akan menyadarinya. Jika Fang Yuan mengambil Gu abadi dan berlari, dia akan menjadi target semua orang, segera dikejar oleh 2 Master Gu peringkat 5, lebih dari 10 peringkat 4, dan peringkat 3 dan 2 Gu yang tak terhitung jumlahnya. Tai Ruonan memiliki Gu abadi, dia jelas merupakan target serangan semua orang. Hehe, aku akan membiarkan kalian bersaing sementara aku menonton di sela-sela, menjadi pemenang terakhir pada akhirnya. Fang Yuan bertekad untuk mundur dan memulihkan kekuatan pertempurannya, sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang. Tapi surga tidak berpihak padanya, secepat itu, banyak Master Gu mengetahui gerakannya dan berteriak. Siapa itu? Raja binatang kecil, sepertinya dia keluar dari aula perunggu. Cepat, 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 blokir dia. Dia pasti mendapatkan sebagian dari harta karun itu. Suara-suara itu menarik perhatian orang-orang, karena Gu Masters di sekitar Fang Yuan dengan cepat berbalik dan menyerangnya. Tapi yang pertama menyerang adalah sekelompok kecil anjing berat. Fang Yuan tidak hanya dihalangi oleh Gu Master yang benar dan iblis, dia juga secara khusus dirawat oleh Tai Baiki. Ya Tuhan, Fang Yuan mengutuk, melambaikan tangannya dan memanggil naga emas. Naga emas meraung saat mengubah anjing yang berat ini menjadi pasta daging, membuka jalan baginya untuk bergerak. Raja binatang kecil, menurutmu kamu akan pergi. Serahkan harta karun abadi. Yi Chong bergegas menuju Fang Yuan, saat ombak menghantam. Sayap tulang Gu. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, menghindari ombak besar dan terbang ke langit. Raja binatang kecil, tetaplah di sini. Yi Huo melambaikan tangannya dan burung api terbang menuju Fang Yuan. Aurora emas Gu. Tubuh Fang Yuan tertutup cahaya keemasan saat kecepatannya meningkat, mundur dengan cepat dan meninggalkan burung api di belakang. Aduh, perubahan besar ini menarik perhatian Mo Wutian dan Xiao Mang. Xiao Mang menembakkan tangan cahaya raksasa, seperti gajah besar, terbang cepat menuju Fang Yuan mencoba menangkapnya. Fang Yuan berbalik pada sudut tajam, menghindarinya dengan sempit. Tetapi pada saat ini, ada suara lembut di dekat telinganya. Suara ini seperti bisikan kekasih di samping telinga seseorang.
atau seperti suara orang yang dicintai, menyebabkan orang yang tidak tahu merasa sangat emosional dan tidak dapat fokus. Perasaan lembut Mo Wu Tiangu. Fang Yuan dengan cepat melepaskan diri darinya setelah terkejutnya, tetapi gerakannya melambat karena ini, menyebabkan tangan ringan raksasa itu menyusul. Oh tidak, sudah terlambat untuk menghindar, Fang Yuan hanya bisa menggunakan cacing gunya untuk melawan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Bam! Suara ledakan keras, dan tangan ringan itu tersebar, sementara Fang Yuan terbang di udara seperti layang-layang dengan senarnya terpotong, mendarat ke tanah. Suara angin di dekat telinganya membangunkan Fang Yuan yang tidak sadarkan diri. Merasakan bahwa dia jatuh, dia dengan cepat mengaktifkan cacing gunya sambil berteriak, Tai Ruonan memperoleh gu abadi yang tak tertandingi, dia sedang menyempurnakannya sekarang. Perhatian Mo Wutian dan Xiao Mang langsung dialihkan. Gu abadi. Semua orang menjadi keributan saat antusiasme mereka melonjak, menyebabkan tekanan Tai Baiki meningkat. Fang Yuan menarik napas dan dengan cepat menggunakan gerakan Wu Gui Gu. Sejumlah besar awan gelap muncul saat dia bersembunyi di dalam, melarikan diri. Tapi saat ini, swish, di udara, 4 rantai memanjang entah dari mana, secepat kilat dan fleksibel seperti ular, mengikat 4 anggota tubuh Fang Yuan. Selanjutnya, rantai itu mengencang dan melingkar, menyebar sampai Fang Yuan diikat erat, diseret ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul kembali di aula perunggu. 4 orang tua kelantai masing-masing berada di utara, selatan, timur, dan barat, berdiri di sekelilingnya. Mereka setengah berlutut di tanah, telapak tangan kanan mereka menghadap ke depan sementara tangan kiri mereka mencengkeram tangan kanan mereka, mengaktifkan cacing gu mereka bersama-sama. Di masing-masing telapak tangan kanan mereka, rantai baja hitam memanjang. Gerakan pembunuh 4 orang tua kelantai, pencarian dan kunci tak terbatas. Pada saat ini, di benua tengah, Gunung Tianti. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, di puncak Gunung Hundang, sebuah kompetisi yang memutuskan pemilik tanah yang diberkati berada di saat-saat terakhirnya. Fang Zeng, tunggu di sana, kemenangan ada dalam jangkauan. Suara Lord Skycrane datang dari dalam Fang Zeng. Dibandingkan dengan awal, dia terdengar sangat lelah dan lemah. Ya, hanya satu lawan yang tersisa. Fang Zeng mengertakkan gigi, tubuhnya penuh keringat saat bergoyang, bertahan hanya dengan tekadnya. Aku, Xiao Qixing yang hebat, tidak dilampaui oleh siapapun. Mata Xiao Qixing menatap lebar saat dia melihat Fang Zeng memanjat, pada ketinggian di luarnya. Mendesah, untuk berpikir bahwa itu akan berakhir seperti ini. Ying Shengji menghela nafas, melepaskannya dan jatuh dari gunung. Dia terjauh dari puncak, melihat penampilan Fang Zeng, dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk menang, sehingga segera menyerah. Roh tanah Hu abadi tidak akan membiarkannya mati tentu saja, dengan jentikan jarinya, Ying Shengji diangkut keluar dari tanah yang diberkati. Mendaki, terus mendaki, kulit di lengan dan kaki Fang Zeng robek, saat darah mengalir ke bawah. Semakin dekat dia ke puncak, semakin besar guncangan getaran pada jiwa. Fang Zeng hampir tidak dapat memikirkan apapun, hanya ada puncak gunung yang tersisa di benaknya, karena seluruh potensinya diperas, dia sangat lelah, dan ini telah jauh melebihi batas tubuhnya. Anak ini, Feng Jin Huang tersentuh. Fang Zeng jelas kelelahan di luar kepercayaan, namun dia tampaknya memiliki semacam energi tak terbatas yang menopangnya. Puncak gunung, puncak gunung. Fang Zeng mengertakkan gigi, dengan hanya satu pikiran di benaknya. Dia memanjat selangkah demi selangkah, melampaui Feng Jin Huang dan memimpin. Pada saat ini, dia hanya kurang dari 1 meter dari puncak gunung. Bahkan roh tanah yang lucu dan mungil berdiri di tepi tebing, melihat ke bawah dan menyaksikan kelahiran pemilik barunya. Di luar tanah yang diberkati, beberapa Master Gu yang menonton mulai menghela nafas. Selamat padamu He Feng Yang, kali ini Sekte Bangau Abadi Anda tampil terbaik. Jika Gu Warp Indah peringkat 6 saya masih ada. Atau mungkin pesawat ulang-alik bintang Gu perjalanan abadi tetap, atau Gu gerakannya sendiri, hasilnya akan berbeda. Gu Immortals memiliki sikap yang berbeda, beberapa memberi selamat sementara yang lain menghela nafas kasihan. Kami beruntung, hanya beruntung. He Feng yang sederhana tetapi nadanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tetapi pada saat ini, seorang Gu Immortal mencibir,
He Feng Yang, kamu akan kecewa. Warisan abadi Gu ini milik kami rumah afinitas roh. Saat yang abadi berbicara, perubahan terjadi di tanah yang diberkati. Feng Jin Huang berteriak, dan sepasang sayap yang indah tumbuh dari bahunya. Sepasang sayap ini sangat elegan dan indah, segala macam cahaya menyinarinya, itu menyilaukan dan memikat, hanya dengan satu kepak, Feng Jin Huang naik dengan mudah. Apa? Ini adalah Gu abadi yang legendaris, sayap mimpi. Sayap impian adalah Gu abadi khusus, itu tidak ada di dunia nyata, tetapi hanya muncul dalam mimpi. Mengaktifkannya tidak membutuhkan esensi abadi, tetapi roh dan jiwa Gu Master sebagai gantinya. Feng Jin Huang hanyalah manusia, mengaktifkan sayap mimpi dengan paksa akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya, amnesia paling baik, menjadi terbelakang mental paling buruk. Tapi dia yang bangga tidak pernah menderita kekalahan sejak kelahirannya. Dia tidak bisa membiarkan Fang Zheng menjadi satu-satunya pemenang tepat di depan matanya. Bahkan jika saya harus membayar harga terberat, saya harus mencapai kemenangan. Di bawah ekspresi terkejut Fang Zheng, Feng Jin Huang terbang dengan cepat, dengan mudah melampaui dia dan mengklaim keunggulan sekali lagi. Sayap mimpi dilipat kembali saat Feng Jin Huang berdiri di sisi tebing, bernapas berat, dia merasakan pusing yang kuat dari lubuk jiwanya, hampir menyebabkannya pingsan. Dia mencapai batasnya. Dengan paksa mengaktifkan Gu abadi, tidak mudah bagi Feng Jin Huang untuk mencapai langkah ini. Aku benar-benar kalah. Fang Zheng menatap dengan mata terbuka lebar, sedih dan kesal. Pada saat ini, Feng Jin Huang begitu dekat dengan puncak, pada kenyataannya, lengannya sudah berada di tepi puncak, dia selangkah lagi. Aku tentang, untuk menang. Pada saat ini, Feng Jin Huang memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya, menggunakan sedikit kekuatan terakhir yang dia miliki. Matanya bersinar seperti kuning, penampilannya yang cantik dan lehernya yang panjang seputih salju, bersinar seperti batu giok dalam cahaya merah muda tanah yang diberkati. Dia seperti burung phoenix muda, melebarkan sayapnya untuk pertama kalinya. Brilian dan mulia, sekaligus, bahkan Gu Immortal selinglung. Dia menggigit bibirnya, meletakkan tangannya di tepi tebing. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menyeret tubuhnya ke atas juga. Pada akhirnya, dia berguling ke puncak gunung. Dia berhasil. Satu-satunya pemenang kompetisi ini, pemilik baru tanah yang diberkati Gu Immortal. Perbatasan selatan, Gunung Sanca, Aula Perunggu. Fang Yuan diikat dengan rantai. Hehehe, Fang Yuan, kita bertemu lagi. Tai Ruonan berdiri di depan Fang Yuan, tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing menghela nafas, tidak ada gunanya, Fang Yuan, aku diam-diam menanam bintang tetap Gu di lengan kirimu. Dengan Gu ini untuk menemukan Anda, pencarian dan kunci tak terbatas dapat menangkap Anda kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia, kami masih dapat membawa Anda kembali. Kamu telah kalah, akuilah. Apa? Fang Yuan menundukkan kepalanya, melihat ada Gu di lengan kirinya. Gu ini adalah fragmen bintang dari era dahulu kala, berbentuk 8 sisi dan jernih, terkadang memancarkan cahaya bintang, menyebabkan lengan bawah Fang Yuan bersinar dengan cahaya biru transparan yang menakutkan. Bai Ningbing, Fang Yuan melolong, berjuang dengan panik, menyebabkan rantai mengeluarkan suara dentingan keras. Di kehidupan masa lalunya, 4 orang tua Klantai menggunakan gerakan pembunuh ini untuk menangkap Kong Ritian, untuk berpikir bahwa dalam kehidupan ini, gerakan yang sama akan digunakan padanya. Sebelumnya, ketika Bai Ningbing terjebak oleh 4 orang tua, Fang Yuan tidak segera membantunya, dia waspada terhadap pencarian dan kunci tak terbatas ini. Begitu dia dikunci oleh Gu ini, tidak peduli kemana Fang Yuan melarikan diri, rantai akan memanjang dari kehampaan untuk menangkapnya. Tetapi tanpa Gu bintang tetap, pencarian dan kunci tak terbatas akan seperti ayam tanpa kepala, bukan ancaman sama sekali. Gu bintang tetap ini diberikan kepada saya oleh 4 orang tua secara pribadi, dan saya bahkan menghabiskan waktu lama untuk berlatih untuk menggunakannya. Tahukah Anda kapan saya menanamnya? Hehehe, saat itulah Anda menyuntikkan esensi purba emas kuning untuk memelihara bukaan saya. Kamu sama sekali tidak tahu ya? Mata Bai Ningbing bersinar dengan ejekan dingin. Langkah ini benar-benar memakukan masalah di akarnya, menghancurkan harapan Fang Yuan untuk pembalikan. Bintang tetap Gu, bagus, Bai Ningbing, kamu terlalu baik.
Fang Yuan menatap Bai Ningbing, mengertakkan gigi. Tai Ruonan terus mendesak, Fang Yuan, kamu telah dikunci oleh pencarian dan kunci tak terbatas, kamu cacing gu telah disegel dan kamu bahkan tidak dapat menggunakan esensi purba kamu. Anda tidak memiliki harapan tersisa, tentu saja Anda masih bisa menginginkan cacing gu Anda meledak sendiri, tetapi saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Kamu adalah orang yang pintar, kamu harus tahu opsi mana yang paling menguntungkanmu, bukan? Fang Yuan menundukkan kepalanya, diam. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan cacing gunya dengan marah, tetapi pencarian dan kunci tak terbatas terkenal karena suatu alasan, itu adalah jalur luar angkasa dan gerakan pembunuh jalur segel. Bahkan Guar peringkat 5 di segel, tidak dapat digunakan. Ini telah berakhir, Fang Yuan. Menara penindasan iblis adalah tempat peristirahatan terakhir Anda. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di sana. Bai Ningbing menghela nafas, melihat musuh bebuyutannya ditangkap, dia merasa sangat rumit, merasakan kegembiraan dan kesedihan. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih atas kegembiraan yang telah Anda bawa ke dalam hidup saya. Karena keberadaanmu, itu meringankan kehidupanku yang kesepian ini, dan aku menjadi tidak terlalu kesepian dan bosan. Selanjutnya, saya akan memiliki kehidupan yang lebih menarik, dan Anda harus merasa terhormat bahwa Anda telah menjadi bagian darinya. Mengatakan demikian, Bai Ningbing memberi penghormatan kepada Fang Yuan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh dan tulus. Fang Yuan mengangkat kepalanya, melihat ke langit di luar aula perunggu. Ada lubang besar di langit tanah yang diberkati, terhubung ke dunia luar. Dari sudut pandang Fang Yuan, dia bisa melihat matahari di perbatasan selatan. Matahari terbenam, saat itu sudah hampir senja. Pukul 17.45, saat ini, Feng Jinhuang seharusnya mewarisi tanah yang diberkati Hu Immortal. Pikir Fang Yuan, di kehidupan sebelumnya, dia bekerja dengan Gu Immortal Iblis, menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal dan mengambil alih Gunung Danghun. Pada akhirnya dia membayar harga yang sangat mahal, membunuh Feng Jinhuang dan nyaris selamat. Setelah Feng Jinhuang meninggal, Jalan Lurus Berduka, menulis biografi Feng Jinhuang. Biografi tersebut mencantumkan semua hal yang dia capai dalam hidup, dan Feng Jinhuang memiliki 3 peluang besar dalam hidup. Pertemuan pertamanya, adalah ketika dia berusia 3 tahun, ketika dia sedang tidur, dia memperoleh sayap mimpi Gu abadi dalam mimpinya. Kesempatan kedua adalah tanah yang diberkati Hu Immortal, pada hari ini, pukul 5.30 sore, dia berhasil mendaki gunung. Feng Jinhuang memiliki sayap impian Gu abadi, warisan abadi Hu pasti miliknya untuk diambil. Untuk tidak memberinya keunggulan sebesar itu, saya membutuhkan Gu aperture kedua. Sayangnya, usahaku. Dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi ekspresinya yang bingung tiba-tiba menjadi tegas lagi. Dia memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi, dia belum kalah. Itu karena, dia memiliki jangkrik musim semi-musim gugur. Pencarian dan kunci tak terbatas dapat menyegel peringkat 5 Gu, tetapi tidak dapat membatasi peringkat 6 Gu abadi. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap Bai Ningbing dan yang lainnya untuk terakhir kali. Tidak ada yang bisa dikatakan, kali ini, ada harapan jika dia berhasil, dan tidak ada yang bisa dikatakan jika dia gagal. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Bai Ningbing, Tai Ruonan dan yang lainnya merasakan sesuatu yang tidak beres. Bam! Fang Yuan meledak sendiri. Pada saat itu, jangkrik musim semi-musim gugur meledak dalam 2 cahaya, hijau dan oranye, saat aura mistis dan mendalam menyebar. Semua cacing Gu Fang Yuan, semua esensi purbanya, semua daging dan jiwanya, semuanya meledak. Setiap penggunaan jangkrik musim semi-musim gugur adalah pertaruhan yang bagus. Fang Yuan berada di jalan buntu, dia bertaruh pada semua yang dia miliki. Setelah meledak sendiri, semua energi disuntikkan ke jangkrik musim semi-musim gugur. Jangkrik musim semi-musim gugur berubah menjadi titik cemerlang, membawa sisa kehendak Fang Yuan dan merobek ruang angkasa, memasuki tanah terlarang paling terkenal di dunia ini, Sungai Waktu. Dunia Gu memiliki perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, laut timur, dan benua tengah. Ada juga satu sungai waktu, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, yaitu waktu itu sendiri. Ruang dan waktu adalah dasar yang membangun dunia. Swiss. Air sungai di sungai waktu surut dan mengalir,
menghantam seperti ombak. Setiap tetes air waktu berwarna putih pucat, tetapi di atas jutaan tetesan air menabrak, terjalin, bertabrakan, dan berputar setiap kali, memberikan pertunjukan cahaya yang cemerlang. Di air sungai yang sunyi dan berlimpah ini, jangkrik musim semi musim gugur seperti pelancong yang berkeliaran yang kembali ke rumah, sayapnya mengepak saat membawa kesadaran Fang Yuan dan bergerak melawan arus. Bagi Fang Yuan, ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Pertama kali, dia memasuki sungai waktu tanpa pengalaman apapun. Kedua kalinya, dia dipaksa untuk meledakkan sendiri, waktu terlalu sedikit. Kali ini, dia siap secara mental, dan akhirnya mengalami perasaan melawan arus. Perasaan ini sangat mistis dan luar biasa. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti film yang diputar secara terbalik, muncul di kesadarannya. Rasanya seperti yang kedua berlalu, tetapi juga terasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Ombak berbahaya datang menghantam setiap kali, jangkrik musim gugur musim semi dengan cepat kehilangan staminanya, dan energi dari peledakan diri dihabiskan, ia berjuang dan melompat ke salah satu tetesan, menghilang. Fang Yuan berkedip, dan gambar di depannya telah berubah. Tunggu, semua bisa dinegosiasikan. Aku bisa berjanji untuk memberitahumu jalan yang benar, tetapi kamu harus memastikan keselamatanku. Aku punya sumpah racun Gu. Fang Yuan mendengar suara yang dikenalnya memohon hidupnya, dia melihat ke bawah dan melihat Wang Xiao. Dia tercengang, saat jantungnya berdebar kencang, ekspresinya berubah saat dia mengungkapkan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Hahaha, saya berhasil lagi, saya memenangkan taruhan, saya berhasil lahir kembali. Fang Yuan merentangkan tangannya, tertawa keras. Wang Xiao, penampilan tiba-tiba Fang Yuan membuatnya merasa terkejut dan curiga. Kelahiran kembali apa? Apa yang berhasil? Apakah orang ini tidak sehat secara mental? Tapi sejujurnya, ada banyak Gu Master Jalan Iblis yang gila. Sialan, aku bertemu dengan orang maniak seperti itu. Diinjak oleh Fang Yuan, Wang Xiao yang terbaring di tanah memikirkan hal ini dan memohon lebih keras lagi. Hahaha, tawa Fang Yuan berlanjut, perasaan melarikan diri dari skenario tanpa harapan dan memulai kembali sekali lagi ini terlalu bagus, dia merasa hebat. Dia pertama kali memeriksa bukaannya. Di bukaan, jangkrik musim gugur Gu yang vital sangat lemah sekali lagi, tubuhnya yang berkilau telah berubah menjadi daun musim gugur yang layu. Fang Yuan berkehendaki, dan jangkrik musim semi musim gugur menyembunyikan tubuhnya, memasuki tidur lelap, mendapatkan kembali kekuatannya melalui sungai waktu. Dengan cara ini, ancaman jangkrik musim semi musim gugur telah berkurang. Fang Yuan tertawa lebih keras, matanya bersinar terang. Dia melihat sekeliling lagi. Ini jelas masih tanah yang diberkati, dia menginjak Wang Xiao, dan ada mayat di sampingnya, itu adalah pemimpin klan muda klan Yun Luotian. Dia dibunuh oleh Bai Ningbing, dan mayatnya dikirim dengan mengeluarkan esensi abadi. Memikirkan Bai Ningbing, tawa Fang Yuan berhenti, tidak bisa tertawa lagi. Orang inilah, merencanakan begitu lama dan akhirnya mengkhianatinya, menyebabkan Fang Yuan gagal meskipun dia berhasil menyempurnakan bukaan kedua Gu, jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Jika bukan karena jangkrik musim semi musim gugur dan keberuntungannya, Fang Yuan akan benar-benar kalah. Terlepas dari kematian atau penawanan di menara penindasan iblis, dia tidak akan memiliki kesempatan tersisa dalam hidup. Jalan iblis seperti ini, seperti berjalan di atas tali, hanya satu langkah yang diperlukan. Untuk kehancuran, jatuh ke jurang, tanpa harapan untuk bangkit kembali. Saya terlalu ceroboh, memikirkan Feng Jin Huang dan ingin menyempurnakan Gu abadi, saya mengabaikan iblis sejati yang bersembunyi di dekat saya. Tapi akting Bai Ningbing ini juga meyakinkan, merencanakan selama bertahun-tahun, bekerja sangat keras untuk mematikan indera saya, dan kemudian memberi saya pukulan terakhir. Saya masih manusia, saya bukan dewa yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, mulut Fang Yuan pahit. Fang Yuan meningkat dan tumbuh dengan ganas, Bai Ningbing juga sama. Ini adalah kerasnya realitas, dan juga keindahan takdir. Di dunia ini, setiap orang adalah karakter utama, tetapi semua orang juga merupakan karakter sampingan. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, Tai Ruonan memiliki latar belakang klan Tai-nya,
Feng Jin Huang mendapatkan Gu abadi dalam mimpinya ketika dia berusia 3 tahun. Adapun saya berjuang selama ratusan tahun, berkultivasi dengan pahit sampai saya menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan emosinya melonjak lagi, dia tersenyum cemerlang dan melafalkan. Melihat ribuan gunung dalam warna merah tua, lapisan pohon yang diwarnai merah. Di air biru jernih, ratusan tongkang berpacu melawan arus. Elang melebarkan sayap mereka di langit yang luas. Ikan berenang bebas di bawah air dalam. Semua makhluk hidup bersaing untuk kebebasan di bawah langit musim gugur. Merenungkan luasnya alam semesta, saya bertanya kepada bumi yang tak terbatas dan berkabut ini. Siapa yang mengatur nasib dunia ini? Jika surga memiliki emosi, itu akan menjadi tua. Dao Agung tidak memiliki emosi dan tidak memihak. Setiap makhluk hidup memiliki kesempatan untuk bangkit, itu tergantung pada bagaimana seseorang menggunakan kesempatan mereka, dan bagaimana seseorang bertarung. Di dunia ini, tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi karakter sampingan. Dan tidak ada seorang pun yang merupakan karakter utama abadi. Makhluk hidup bersaing, yang lemah dihilangkan. Justru karena para pahlawan yang bersaing di dunia ini, berhadapan dengan kekuatan dan kartu truf masing-masing, sejarah dapat menjadi begitu besar dan menarik, membuat dunia menjadi tempat yang mistis. Berpikir begitu, kepahitan, kebencian, keterkejutan, kesedihan, dan kegembiraan menghilang di Fang Yuan seperti jejak asap. Hatinya jernih, resolusi iblisnya bersinar dalam-dalam di matanya. Dia mulai berpikir dengan tenang. Jadi saya terlahir kembali saat ini. Menurut perkembangan kehidupan saya sebelumnya, saya memanggang Wang Xiao mengenai jalan menuju Gunung Wu, tetapi dia tidak memberi tahu saya bahkan setelah meninggal. Saya tidak punya pilihan dan harus membunuhnya, menggunakan plasenta kekuatan binatang Gu untuk melahap bukaannya dan Yun Luotian. Fang Yuan serius, ekspresinya seperti es, saat dia mengingat dalam benaknya apa yang akan terjadi. Selanjutnya, saya menghabiskan banyak usaha, mengekspos jangkrik musim semi musim gugur untuk meyakinkan roh daratan. Selanjutnya, saya membunuh dokter hantu pembunuh Chou Jiu, Wu Shentong, dan Zhang Sansan. Tanpa diduga saya mendapatkan Gu perbudakan dari Zhang Sansan, dan hendak terus membunuh orang ketika kecelakaan terjadi. Saya tidak punya pilihan selain ikut campur dan membunuh Long Qingtian, tetapi karena racun Gu Langit Giok, saya tidak mendapat keuntungan. Selanjutnya, saya menyempurnakan Gu, mempertahankan aula, dan dikhianati oleh Bai Ningbing. Pikiran Fang Yuan bekerja seperti kilat, hampir langsung mengingat kehidupan sebelumnya saat matanya menyipitkan mata, tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat. Situasinya benar-benar berbahaya. Dengan kelahirannya kembali, Fang Yuan melihat situasinya sejelas. Siang hari, kecerobohan kehidupan sebelumnya menjadi kewaspadaan kehidupan ini. Pertama, Bai Ningbing sudah tahu tentang detail mengenai penyempurnaan Gu abadi. Dia diam-diam telah bekerja sama dengan Tai Ruonan, klan Tai harus dipersiapkan sejak lama, bahwa Tai Baiki mungkin sudah menyembunyikan dirinya di Gunung Sanca, siap untuk menyerang kapan saja. Musuh tersembunyi saat saya terungkap, ini tidak baik. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir penyempurnaan, Xiao Mang akan tiba di sini. Mo Wutian yang tak terduga juga akan bergabung dengan kultivasi peringkat 5 barunya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membunuh beberapa kepala iblis yang menyebabkan faksi iblis tidak memiliki pemimpin. Kedatangan Mo Wutian dengan mudah membalikkan itu saat dia mengumpulkan kekuatan jalan iblis menggunakan kultivasi peringkat 5-nya. Dapat dikatakan bahwa karena dia, itu mempercepat serangan para ahli luar di aula. Musuh kuat sementara saya lemah, itu bahkan lebih buruk. Terakhir, poin yang paling parah. Fang Yuan mengangkat lengan kirinya. Di kehidupan sebelumnya, dia dibiarkan dalam kegelapan, tetapi sekarang dia tahu, Bai Ningbing diam-diam telah menanamkan bintang tetap Gu padanya, di lengan bawah ini. Begitu 4 orang tua klan Tai menggunakan pencarian dan kunci tak terbatas, dia tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, ditangkap bahkan jika dia berlari ke ujung dunia. Sekarang setelah saya memikirkannya, klan Tai tidak bergerak lebih awal karena pertama, saya membunuh Tai Mubai, dan situasi itu sangat melebihi harapan mereka. Kedua, mereka ingin menuai manfaat dari konflik orang lain, mencapai buah kemenangan tanpa kerugian. Ketiga, mereka sangat waspada.
Meskipun pencarian dan kunci tak terbatas dapat membatasi cacing Gu peringkat 5, itu bisa dilawan dengan cara lain. Bagaimana jika mereka menangkap saya tetapi tidak menemukan Yang Gu? Jadi karena ini, mereka menyimpannya sebagai kartu truf terakhir. Bintang tetap Gu diam-diam ditanam, Fang Yuan sekarang seperti ikan di jaring, dia tidak bisa melarikan diri. Itu hampir situasi tanpa harapan. Catatan penulis, buku ini adalah realisasi impian saya selama 6 tahun ini. Dengan demikian itu berisi banyak hal, dan berbeda dari kitab-kitab lain. Satu poin terutama, yaitu Fang Yuan karakter utama, mampu gagal. Jalan iblis tidak pernah tentang memenangkan setiap pertempuran, iblis juga kalah. Jika saya tidak menuliskan kegagalan, saya tidak akan dapat mewakili sifat sebenarnya dari setan. Risiko apapun memiliki harga yang harus dibayar, jika suatu hari, jika kematian Fang Yuan akan membuat buku itu lebih menarik, atau bahkan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, maka saya akan menulisnya sampai mati, itu juga tragedi jalan iblis. Bintang tetap Gu, ini seperti tali yang diikat di leherku. Meskipun saya memiliki metode untuk menyingkirkannya, saya membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Jika saya ingin segera menyingkirkan bintang tetap Gu, kecuali Bai Ningbing mengambilnya kembali secara pribadi, jika tidak, saya juga dapat memotong lengan kiri saya. Hati Fang Yuan terbakar dengan dorongan ini. Bintang tetap Gu bersembunyi di lengan bawah Fang Yuan, begitu dia membuang lengan bawahnya, 4 orang tua kelantai hanya akan bisa mengambil anggota tubuhnya yang patah. Jika dia melakukan itu, Fang Yuan akan kehilangan anggota tubuh. Dia harus mengobatinya di masa depan, membuat anggota tubuh yang patah tumbuh kembali, menciptakan sesuatu dari nol, itu akan menghabiskan banyak usaha. Belum lagi betapa merepotkannya penyembuhan, masalahnya sekarang adalah begitu dia kehilangan lengan kirinya, itu akan memperingatkan musuh-musuhnya. Kelantai dan Bai Ningbing akan segera menyadari bahwa Fang Yuan tahu apa yang sedang terjadi, dan akan segera memulai serangan mereka. Dengan begitu, penyerang aula utama juga akan termasuk Kelantai dan Bai Ningbing. Bagi Fang Yuan, situasi seperti itu lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak bisa memperingatkan mereka sebelum waktunya. Saya beruntung terlahir kembali, dibandingkan dengan terakhir kali, satu-satunya keuntungan saya adalah saya tahu apa yang akan terjadi. Saya harus mengikuti arus, karena Kelantai dan Bai Ningbing masih dapat digunakan untuk saya sekarang. Begitu aku kehilangan lenganku, Kelantai tidak hanya akan dipaksa untuk melawan aku, situasinya juga akan berubah, dan tergelincir dari trek kehidupanku sebelumnya, aku akan kehilangan keunggulan kelahiran kembaliku sepenuhnya. Tetapi jika dia tidak menyingkirkan lengannya, bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini, dan melakukan serangan balik dalam keadaan yang mengerikan seperti itu? Fang Yuan merenung, segala macam orang, insiden, sebab dan akibat berkedip di benaknya. Wang Xiao, Chou Jiu, Wu Shentong, Zhang Sansan, Long Qingtian, Xiao Mang, Tai Ruonan, Bai Ningbing, Mo Wutian, Yan Jun, Feng Tianyu. Perbudakan Gu, Racun Gu Langit Giok, Roh Tanah, Aula Perunggu, Esensi Abadi, Gu Bintang Tetap, Gu Bukaan Kedua, 100 pertempuran tak terkalahkan Gu. Banyak pilihan melahirkan kemungkinan tak terbatas. Kemungkinan tak terbatas saling memengaruhi. Pikiran Fang Yuan bekerja dengan cepat, segala macam inspirasi dan skenario terjadi di kepalanya seperti menyalakan batu api dalam kegelapan. Apa yang harus dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri, sambil mempertahankan manfaat terbesar? Dia berpikir dan berpikir, menghabiskan energi mentalnya, hanya dalam waktu singkat, telinganya berdengung. Tunggu, tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar. Mungkin, mundur selangkah, dan laut dan langit menjadi lebih lebar. Haruskah saya mempertimbangkan ini dari perspektif yang lebih luas? Sebuah pikiran yang tidak masuk akal muncul di kepala ini. Tidak mungkin, jika saya melakukan ini, risikonya lebih besar. Dia menggelengkan kepalanya, bergumam saat dia menyangkal ide ini. Tapi pikiran ini berakar di kepalanya, itu terus mempengaruhinya. Jika saya melakukan ini dan berhasil, keuntungan saya akan luar biasa. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Tetapi saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya lagi, jika ada 1 inci kesalahan perhitungan dalam rencana ini,
saya akan benar-benar selesai, konsekuensinya akan lebih buruk daripada jatuh ke tangan Tai Ruonan. Jangkrik musim semi musim gugur telah digunakan, saya tidak dapat menggunakan kelahiran kembali lagi untuk sementara waktu. Saat dia berpikir, tatapan Fang Yuan menjadi serius dan dalam. Tiba-tiba, dia tertawa ringan, berpikir bahwa saya, seorang pemimpin iblis yang hebat di zaman saya, sangat berhati-hati dan khawatir sekarang, takut untuk melaksanakan rencana saya. Selama ada harapan, saya harus cukup berani untuk melakukannya. Hanya manfaat yang luar biasa yang dapat menyebabkan saya maju tanpa henti. Keberuntungan dan risiko bersatu, mengapa saya harus berjalan lambat dan mantap untuk membangun fondasi saya? Saya ingin naik ke surga dalam satu langkah. Itu benar, ini rencananya. Kematian tanpa penguburan yang layak jika saya gagal, terbang ke langit seperti naga jika saya berhasil, dan membuka jalan bagi rencana masa depan saya. Hehehe, hahaha, hidup hanya beberapa ratus tahun, itu semua adalah pertaruhan besar. Raja binatang kecil, jangan gegabah, kita bisa membicarakan ini. Kamu ingin jalan menuju Gunung Wu, kita bisa menegosiasikan ini, itu bisa didiskusikan. Wang Xiao di bawah kakinya memohon. Fang Yuan terkadang tertawa, terkadang tetap serius, terkadang mengerutkan kening, dan terkadang kembali tertawa bahagia. Dia menakuti Gu Master. Peringkat 5 ini, penguasa Gunung Wu, seorang ahli iblis yang hebat sampai mati. Di hati Wang Xiao, Fang Yuan adalah seorang maniak, orang yang sakit jiwa. Jalan iblis itu ekstrim, tanpa dukungan klan, kultivasi itu sulit. Terkadang mereka berjuang di pintu kematian, mereka menghadapi tekanan mental yang hebat. Tidak jarang Gu Master Iblis mengembangkan penyakit mental, terutama ketika Fang Yuan kadang-kadang berbicara pada dirinya sendiri, atau bahkan membuat puisi untuk dirinya sendiri, itu mengintensifkan kekhawatiran Wang Xiao. Melawan orang normal, dia memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Tapi berurusan dengan orang gila, bahkan Gu Immortal pun tidak percaya diri. Aduh, kamu berencana untuk memberitahuku pintu masuk Gunung Wu. Fang Yuan mengerutkan kening, menatap Wang Xiao. Tentu saja, tapi kamu harus melepaskanku. Wang Xiao melihat reaksi dari Fang Yuan dan berteriak dengan cemas. Tatapan Fang Yuan menjadi tajam, menekan dengan kakinya dan dengan retakan, kepala Wang Xiao hancur berkeping-keping. Wang Xiao adalah seorang ahli yang hebat, licik dan kejam, dingin dan tanpa emosi. Untuk membuatnya mengatakan pintu masuk yang benar ke Gunung Wu, perbudakan peringkat 5 Zhang San diperlukan Gu. Tetapi dalam rencana baru Fang Yuan, Wang Xiao telah dibuang, tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya, sehingga dia langsung terbunuh. Sayang sekali Wang Xiao, penguasa Gunung Wu, namun dia mati dengan sangat menyedihkan di tangan Fang Yuan. Setelah membunuh Wang Xiao, Fang Yuan mengambil Gunya dan menggunakan plasenta kekuatan binatang buas, melahap bukaannya dan Yun Luo Tian. Dengan cara ini, bakat plasenta Gu kekuatan binatang adalah 83%. Dalam hal esensi abadi, kami menghabiskan sedikit lebih banyak dari yang diharapkan, sedikit melebihi 2 porsi. Bagui, kamu ingin aku berhenti? Fang Yuan tiba-tiba berkata. Roh tanah, bagaimana kamu tahu pikiranku? Tentu saja aku tahu. Fang Yuan mendengus, membocorkan aura jangkrik musim semi musim gugur. Bagui, rasakan saja, menurutmu apa ini? Roh tanah tidak bisa berkata-kata. Ini adalah aura dari Gu abadi peringkat 6. Sepertinya jangkrik musim semi musim gugur, jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu misterius ketujuh di dunia ini. Kamu adalah manusia biasa, bagaimana kamu bisa memiliki Gu abadi seperti itu? Di kehidupan masa lalunya, Fang Yuan menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Bagui, akhirnya gagal meyakinkannya, sehingga berjudi dan mengungkapkan kartu truf terbesarnya, meyakinkan semangat tanah. Kali ini, Fang Yuan mengungkapkan aura Spring Autumn Cicada sejak awal dan langsung ke intinya, Bagui, aku tidak akan berbohong padamu, aku adalah Gu Immortal masa depan, menggunakan cicada musim semi musim gugur untuk melahirkan kembali diriku ke masa lalu. Apa? Roh tanah terkejut tanpa kata-kata, informasinya terlalu bagus, ia tidak bisa menerimanya dengan mudah. Ekspresi Fang Yuan sombong, saya kembali dari masa depan, saya tahu segalanya. Bagui, saya adalah tuan Anda berikutnya,
saya berhasil menyempurnakan bukaan kedua Gu di kehidupan saya sebelumnya. Fang Yuan berbicara. Dalam kehidupan terakhirnya, dia meyakinkan roh tanah, tetapi sekarang, dia memiliki pengetahuan tentang masa depan, serta pengalaman menyempurnakan bukaan kedua Gu sebagai bukti, roh tanah dengan cepat diyakinkan. Anak muda, kamu benar-benar tuan masa depanku. Mendengarkan kata-kata Anda, sepertinya Anda benar-benar berhasil menyempurnakan bukaan kedua Gu. Terlepas dari apakah Anda berbohong kepada saya sangat gembira. Karena ini berarti keberhasilan bukaan kedua Gu telah dinaikkan 30%. Roh tanah berkata dengan gembira. Cukup omong kosong, Bagui, aku datang dari masa depan, aku tahu bahaya yang mengintai. Pertama, aku perlu membunuh seseorang. Sesaat kemudian, Long Qingtian meninggal di tangan Fang Yuan. Dalam kehidupan terakhirnya, Long Qingtian ini pergi ke tanah yang lemah dan menggunakan Gu Langit Giok, meracuni tanah yang diberkati dan membentuk celah, menyebabkan kerusakan besar pada tanah yang diberkati, dan juga menyebabkan Fang Yuan banyak masalah. Kali ini, Fang Yuan menyerang segera setelah kelahiran kembali. Sebelum Long Qingtian memasuki area yang melemah itu, dia menggunakan kekuatan surgawi untuk membatasinya dan dengan mudah membunuhnya. Anak muda, aku mulai mempercayaimu. Anda membunuh ancaman berbahaya sebelum waktunya. Sai, ketiga raja memodifikasi tanah yang diberkati, kendaliku atas tanah ini tidak kuat lagi. Kamu bisa merasakan bahaya ini dan memiliki jangkrik musim semi musim gugur, kamu benar-benar datang dari masa depan. Roh tanah berseru. Fang Yuan menghela nafas, roh tanah sudah tua dan sekarat, itu seperti orang tua yang sekarat, itu tidak bisa dibandingkan dengan roh tanah muda. Misalnya, itu bahkan tidak dapat mendeteksi bintang tetap Gu di lengan Fang Yuan. Fang Yuan tidak membuang waktu dengan roh tanah, dia bekerja dengan cepat, mengambil cacing Gu Long Qingtian dan melahap bukaannya. Di kehidupan sebelumnya, karena racun Gu Langit Giok, Fang Yuan tidak bisa mengambil jarahan pertempuran setelah membunuh Long Qingtian. Tapi kali ini, dia bertindak lebih awal dan Long Qingtian tidak bisa menggunakan Gu-nya, sehingga Fang Yuan tidak memiliki batasan. Setelah menjarah Long Qingtian, Fang Yuan mendapatkan beberapa hal yang berguna. Selain bukaan, jarahan terbesarnya adalah Gu Langit Giok. Gu ini seperti batang bambu hijau tua, seukuran telapak tangan dan berongga di tengahnya, ia mengeluarkan tekstur halus saat dipegang di tangan seseorang, seperti sepotong batu giok. Langit Giok peringkat 5 Gu berasal dari era dahulu kala, itu sangat langka sekarang. Itu memiliki racun yang sangat kuat dan hampir tidak ada cara untuk menghadapinya, itu dapat dengan mudah meracuni seseorang sampai mati, menyebabkan mereka memudar menjadi lampu hijau. Gu ini sangat berguna, Fang Yuan menyimpannya dengan hati-hati. Bai Gui, cepat pindahkan aku ke tempat ini. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul di depan master jalur perbudakan iblis, Zhang Sansan. Zhang Sansan bahkan tidak bereaksi sebelum Fang Yuan menyerang, mengakhiri hidupnya. Fang Yuan membunuh dan menjarah bukaan, itu adalah hal yang sama lagi, menyebabkan bakat plasenta kekuatan binatang Gu bangkit lagi. Zhang Sansan adalah Gu Master peringkat 4, tetapi memiliki Gu perbudakan peringkat 5. Motif terbesar Fang Yuan untuk membunuhnya adalah Gu ini. Dengan kilatan lain, Fang Yuan muncul di depan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Raja binatang kecil, bagaimana kabarmu? Chou Jiu melihat Fang Yuan dan terkejut, ekspresinya sangat terkejut. Ekspresi Fang Yuan polos saat dia menggunakan perbudakan peringkat 5 Gu. Perbudakan Gu meledak menjadi cahaya kuning, mendarat di Chou Jiu. Chou Jiu berteriak, perbudakan peringkat 5 Gu, kamu bisa membunuhku tetapi tidak mempermalukanku, kamu ingin memperbudak aku, kamu sedang bermimpi. Dia tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia memohon Fang Yuan untuk menggunakan perbudakan Gu. Dengan roh tanah untuk menekannya, Chou Jiu tidak bisa menggunakan cacing Gu, perbudakan Gu dengan mudah ditanam padanya. Tetapi untuk mengendalikan Master Gu peringkat 5, itu tidak mudah, itu adalah kontes jiwa. Chou Jiu melawan dengan seluruh kekuatannya, jiwa Fang Yuan bergetar saat dia memasuki jalan buntu. Chou Jiu mencibir, dahinya penuh keringat, Raja Binatang Kecil, kamu terlalu naif. Untuk Master Gu jalur perbudakan, fondasi jiwa adalah yang paling penting, semakin tinggi semakin baik. Tidak mudah untuk mengendalikan binatang buas, belum lagi pria. Manusia adalah roh dari semua makhluk,
Anda ingin mengendalikan saya yang memiliki peringkat lebih tinggi, itu adalah angan-angan, hehe, ah. Chou Jiu berteriak kesakitan, saat tawanya yang puas diakhiri oleh tamparan Fang Yuan. Dengan gangguan ini, kontes jiwa miring ke arah keuntungan Fang Yuan, saat cahaya kuning bergabung ke dalam tubuhnya. Selama digabungkan sepenuhnya, Chou Jiu akan menjadi budak Fang Yuan yang paling setia. Bersambung.